Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah. Hari ini aku akan menjelaskan tentang ekosistem dan rantai makanan. Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, ekosistem adalah tempat tinggal makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Di dalam ekosistem ada manusia, hewan, tumbuhan, serta benda-benda seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Semuanya saling membutuhkan agar dapat hidup. Ekosistem bisa kecil banget kayak kolam ikan dan bisa besar banget seperti hujan Amazon. Adapun komponen ekosistem biotik, yang pertama adalah produsen. Produsen adalah tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya padi, rumput, dan pohon. Komponen berikutnya adalah konsumen. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia, sapi, kambing, burung, dan harimau. Konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen primer atau biasa disebut dengan konsumen tingkat 1, yaitu hewan yang memakan tumbuhan, contohnya seperti tikus. Yang kedua ada konsumen sekunder, yaitu pemakan konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yaitu contohnya seperti ular. Dan yang ketiga ada konsumen tersier atau biasa disebut dengan konsumen tingkat 3, yaitu hewan yang memakan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, contohnya seperti elang. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Pengurai bertugas menguraikan sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati, contohnya jamur dan bakteri. Pengurai membantu menyuburkan tanah. Selain makhluk hidup, ada juga komponen abiotik loh, yaitu benda yang tidak hidup. Contohnya seperti matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Semua komponen ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling berinteraksi. Makhluk hidup juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya sehingga kehidupan tetap seimbang. Salah satu interaksi adalah predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsa. Contohnya ular memangsa tikus dan elang memangsa ular. Ada juga simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contohnya benalu yang hidup di pohon. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya anggrek yang menempel pada pohon. Nah, sekarang kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling memakan. Contohnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, lalu sisa makhluk hidup diuraikan oleh pengurai. Kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, satu hewan bisa memiliki lebih dari satu jenis makanan. Energi dalam ekosistem berasal dari matahari. Energi diterima tumbuhan, kemudian berpindah ke hewan pemakan tumbuhan, lalu ke hewan pemakan daging. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Semua makhluk hidup juga melakukan respirasi atau bernapas agar mendapatkan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air di bumi selalu berputar. Air menguap menjadi awan lalu turun kembali sebagai hujan. Proses ini disebut siklus air. Mineral di dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan dimakan oleh hewan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, penguraian mengembalikan mineral ke tanah sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Ekosistem itu seperti tim yang saling membantu. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan dan mereka juga harus bisa rukun dengan makhluk lainnya. Kalau salah satu rusak, bisa ganggu semuanya loh. Jadi, ayo kita jaga alam bareng-bareng.